Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang namanya mati dari daging. Mari kita akan membaca di hari ini Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Betapa luar biasa tegasnya Rasul Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Galatia, dan ini juga menjadi peringatan buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak diperkenankan untuk hidup di dalam daging. Dan perbuatan daging itu telah nyata, saudara. Dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bagaimana perbuatan daging ini berkaitan dengan hawa nafsu, dengan berbagai macam tabiat dosa. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Karena siapa yang melakukan hal-hal seperti ini akan mendapatkan apa yang namanya hukuman dari Tuhan, dan mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Betapa mengerikan orang-orang yang hidup di dalam daging dan mereka tidak mau hidup di dalam pimpinan roh Allah. Oleh sebab itu, mari matikan akan segala keinginan daging dalam hidup kita. Mari belajar hidup di bawah pimpinan roh, artinya hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari belajar taat kepada Tuhan, ikuti kehendak Allah, dan mari kita harus melawan setiap apapun yang berusaha untuk membawa kita kepada perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sebabnya kita harus benar-benar mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita, supaya kita ini hidup tunduk di dalam pimpinan roh, dan itu artinya kita mau hidup di dalam kuasa roh Allah, di dalam pimpinan roh, dan itu artinya kita mau melakukan kehendak Allah, dan kita mau memangkas setiap perbuatan daging yang membawa kepada kebinasaan. Mari hiduplah dalam keinginan roh, hiduplah dalam tuntunan roh, hiduplah di dalam pimpinan roh Allah, dan mari jangan turuti hawa nafsu kita. Dan itu artinya kita harus benar-benar memiliki sebuah keputusan untuk kita tidak lagi melakukan perbuatan daging. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.